Hei sahabat muslim tanah air. Kira-kira ada apa dengan Amerika? Karena kelihatannya tidak suka jika seorang Prabowo jadi presiden. Karena sampai saat ini Amerika belum mau dukung dan kasih ucapan selamat ke Prabowo. Padahal negara-negara lain sudah kasih dukungan dan ucapan selamat ke Prabowo. Bahkan sampai saat ini sudah ada 17 pemimpin negara yang sudah dukung dan beri ucapan selamat pada Prabowo. Sebut saja Australia, Singapura, Malaysia, Sri Lanka, Albania, Timor Leste, Brunei, Thailand, Inggris, Turki, dan lainnya sudah kasih selamat. Bahkan negara superpower yaitu Rusia dan Cina sudah beri dukungan serta kasih ucapan selamat ke Prabowo. Dan yang paling memberi dukungan besar adalah Cina. Karena selain beri ucapan selamat, mereka juga menyatakan keinginan besarnya untuk dapat menjalin kerjasama yang kuat dengan Indonesia di masa pemerintahan Prabowo mendatang. Namun sampai saat ini Amerika belum sudi kasih selamat apalagi beri dukungan ke Prabowo. Sebenarnya ada apa? Tentu saja Amerika beralasan belum mau kasih ucapan karena kemenangan Prabowo belum fix dan belum ada keputusan resmi dari KPU. Namun yang pasti Indonesia sudah berkali-kali bikin malu Amerika dan telah membuktikan bahwa negara kita bisa maju dan berhasil tanpa Amerika. Sebagai contoh sebelumnya, Eropa dan Amerika telah kompak untuk kerdilkan dan bunuh kekayaan utama negara kita yaitu nikel dan sawit, atau CPO dengan cara menjegal habis-habisan nikel dan CPO kita, sampai-sampai mereka menggugat negara kita ke WTO. Namun hasil mereka sia-sia. Bukannya jadi kecil, justru nilai ekspor nikel kita jadi meledak. Proyek kesayangan Jokowi ini setelah jalankan program hilirisasi sampai berhasil cuan sampai 500 triliun dari yang sebelumnya hanya berkisar 30 triliun saja. Dan CPO kita juga telah berhasil keluar dari jegalan Eropa dan Amerika. Karena negara telah berhasil kembangkan temuan baru dengan cara mengubah sawit jadi bensin. Sehingga saat ini sawit kita sudah bisa langsung termanfaatkan dengan baik dalam negeri. Dan atas keberhasilan proyek CPO ini, saat ini Indonesia telah berhasil meningkatkan jumlah cadangan devisa dengan jumlah yang sangat besar. Serta berhasil menekan angka impor BBM dengan jumlah yang sangat signifikan. Sebelumnya Amerika juga telah permalukan Indonesia. Terlihat Pak Jokowi yang seperti sangat dilecehkan Mama Rika. Jokowi sengaja datang ke Amerika ke markas sebesar Elon Musk yaitu SpaceX demi datangkan investasi besar dari Tesla. Dan dari hasil pertemuan tersebut, Elon Musk telah berjanji akan datang balik ke Indonesia untuk penuhi undangan Jokowi. Selain itu, Elon juga melalui Tesla telah berjanji akan investasi dengan jumlah besar ke tanah air. Namun ternyata yang kita dapatkan hanya nol besar. Elon Musk malah pilih Malaysia dan investasi besar-besaran di Malaysia. Mereka tidak jadi investasi di Indonesia. Jangankan investasi, janji datang ke Indonesia saja untuk penuhi undangan Jokowi mereka tidak penuhi. Tapi tidak lama setelah itu, Jokowi langsung balas permalukan Amerika dengan berhasil datangkan 3 raksasa otomotif dunia untuk berinvestasi di Indonesia, yaitu raksasa Inggris Cina MG, raksasa Cina BYD, dan raksasa Vietnam Vinfast. Dengan jumlah investasi yang jauh lebih besar dari Tesla, yaitu mencapai 40 triliun lebih. Dan sebelumnya juga kita tahu pemerintah telah berhasil pukul telak Amerika, kekayaan strategis bangsa yang telah dikuasai Amerika selama puluhan tahun telah berhasil dikuasai kembali oleh Indonesia. Sebut saja Blok Migas Rokan dan Freeport telah berhasil diambil alih oleh pemerintahan Jokowi. Berangkat dari situ, maka wajar saja jika Amerika kesal atas terpilihnya Prabowo jadi Presiden RI. Karena jelas Prabowo Gibran adalah paslon yang akan mendukung sepenuhnya dan meneruskan program-program Jokowi. Yang menarik adalah jangan-jangan mereka tak suka Prabowo dari dulu. Karena Prabowo pernah berkata seperti ini. Kita bicara dan di situ beliau ceritanya lain. Bukan yang minta saya diberhentikan itu adalah sebuah negara superpower. Nah, negara superpower mana yang dimaksud? Karena tahun 90-an Cina dan Rusia belum seperti sekarang. Karena tahun 91 Uni Soviet baru runtuh. Apalagi dari dulu sampai sekarang Rusia kan memang bersahabat dengan Indonesia. Namun yang pasti, jika benar saat itu Prabowo dicopot oleh desakan negara superpower, berarti mereka takut jika Prabowo jadi pemimpin negeri ini. Dan mungkin mereka merasa yakin jika negara kita dipimpin Prabowo maka Indonesia akan jadi negara maju dan akan muncul kekuatan baru di dunia yang bisa bersaing dengan mereka. Nah, ternyata langkah pemerintah Amerika dan Joe Biden ini bikin para kapitalis Amerika ketar-ketir. Mereka takut nanti hubungan Amerika-Indonesia akan memburuk dan takut jika nanti mereka akan sulit untuk jalin kerjasama dengan Indonesia. Oleh karena itu, saat ini Presiden Amerika Serikat Joe Biden diminta untuk segera melakukan sesuatu ke Prabowo Subianto, yaitu didesak untuk memberi ucapan selamat. Dalam artikel opini di laman The Diplomat CEO Perusahaan, konsultan strategis, Power Group Asia, dan anggota Dewan-Dewan Bisnis Amerika ASA,
Ernest C. Bauer menyebutkan, Biden harus memberi ucapan selamat ke Prabowo sekarang juga. Karena alasan mereka, Prabowo sampai sejauh ini sudah unggul telak dalam pemilihan pilpres baik dalam hitung cepat maupun real count. Ia kemudian menyebut bahwa Presiden Cina pesaing mereka di geopolitik dan ekonomi sudah melakukannya. Begitu pula dengan sekutu dan mitra AS lain seperti Inggris, Australia, Belanda, India, dan Singapura. Ia juga mengatakan tidak mungkin ada putaran kedua, mengingat suara Prabowo sudah melebihi 50%. Ini sudah selesai dan bunuh diri bagi Amerika jika masih menunggu memberi ucapan selamat ke Prabowo. Tambahnya lagi, menurutnya keraguan Amerika saat ini dapat merugikan hubungan Amerika-Indonesia dalam waktu dekat. Hal ini juga dapat merugikan perusahaan-perusahaan Amerika yang bekerja sama dengan pemerintahan Amerika dan juga mitra Amerika. Dijelaskan juga bagaimana Indonesia penting bagi Amerika karena secara ukuran dan lokasi geopolitiknya di sepanjang jalur pelayaran penting di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Belum lagi populasinya yang mencapai 280 juta menjadikan RI sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika sendiri. Indonesia juga memiliki perekonomian yang kuat yaitu 1,2 triliun dolar dan merupakan produsen nikel terbesar di dunia yang sebagian besar ditambang dan diproses oleh perusahaan-perusahaan dari Cina. Indonesia juga merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia dan salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Jadi penting bagi Amerika dan Indonesia untuk bekerja sama. Selain itu, pemerintahan Biden dipenuhi oleh pakar-pakar Asia yang memahaminya dan harus mampu mendobrak presiden dan tradisi hukum serta memperbarui pendekatan kita. Penting bagi Biden untuk mengirim pesan kepada Prabowo sesegera mungkin, jelasnya. Sepertinya Amerika saat ini sudah mulai ketar-ketir. Luar biasa efek Prabowo Gibran jadi Presiden RI. Menurut teman-teman tanggapannya atas langkah yang dilakukan Amerika ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.